Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Sanjaya dan teman saya Vito Fernando. Oke, kami dari Perguruan Tinggi Teknokrat, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan program penjumlahan matriks dan pengurangan matriks dengan menggunakan array 2 dimensi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja step by step masuk ke pengodingan. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat program penjumlahan dua buah matrik menggunakan array 2 dimensi dan perulangan for. Langsung saja kita ke programnya dan membuka program. Nah, ini adalah tampilan awal dari program DESI++. Belum ada langkah kerjanya. Untuk memulai langkah kerjanya, kita memilih file, new, lalu sound file atau ctrl. Lalu kita mengetik include stdio.h. Ini berfungsi untuk memanggil printf dan scan. Lalu include conio.h. Ini untuk memanggil get. Lalu main. Nah, main ini berfungsi utama dalam program dan wajib ada di setiap program bahasa C. Lalu buka kurung kurawa gets. Nah, gets ini adalah untuk memberhentikan program sementara sampai kita menekan tombol sembarang basi. Lalu kita membuat tipe data integer. Karena penjumlahan itu adalah angka, jadi kita itu harus menggunakan variabel integer. Nah, di sini saya menggunakan x untuk menyimpan data matrik x. Nah, kemudian kita membuat indeksnya. Nah, kita menggunakan indeksnya itu 3 baris dan indeks keduanya 3 kolom. Ini adalah baris pertama dan kolom pertama. Membuat yang keduanya kita gunakan variabel y sama 3 indeks dan 3 indeks baris dan 3 indeks kolom. Nah, bersama. Lalu int z ini untuk menjumlahkan variabel integer yang x dan integer yang y. Sama di sini juga 3 indeks baris dan 3 indeks kolom. Mengapa harus sama? Mengapa harus 3 baris dan 3 kolom? Kalau tidak sama, tidak dapat dijumlahkan. Lalu kita membuat integer a dan b. A dan b ini, yang A ini untuk baris, yang B ini untuk kolom. Lalu kita menggunakan for dalam for. For yang pertama itu A sama dengan 0. Karena array dimulai dari 0, maka variabel A itu harus dari 0. Lalu A kurang dari 3. A nya ini kan 0, jadi 0 tuh kurang dari 3, jadi dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Lalu A lalu A plus plus. Setiap A kurang dari 3, dia akan mengulang
sampai A lebih besar dari 3. Lalu enter. Jangan lupa buka kurung kurawa lagi karena kita menggunakan for dalam for. For yang pertama yang A itu untuk baris dan yang B ini untuk kolom. Sama saja, dimulai dari 0. D kurang dari 3, D plus plus. Lalu lagi-lagi buka kurung kurawa, print F, masukkan nilai baris ke. Nah, kita menggunakan persen I. Persen ini akan mengulang dari perulangan for A, dan kolom akan diambil dari perulangan for B. Sama saja menggunakan persen I. Nah, untuk memanggil baris pertama dan kolom pertama dalam for ini kita harus memanggil variabelnya. Variabelnya itu adalah for yang pertama variabelnya A plus 1, B plus 1. Nah, array kan dimulai dari 0, jadi kita harus menambah A plus 1 agar masukkan nilai baris ke 1, tidak dari 0. Dan yang B kolomnya juga dimulai dari kolom ke 1. Lalu scan F. Scan F ini berfungsi menginput datanya. Kita menggunakan, karena dia integer, jadi kita menggunakan persen I. Dan kita itu memanggil array 2 dimensinya, yaitu tipe datanya X, dan memanggil baris dan kolomnya. Baris dan kolomnya itu kita menggunakan variabel A untuk baris dan D untuk kolom. Lalu kita menggunakan print F. Nah, kita menggunakan /n agar dia enter ke bawah, agar program itu lebih rapi untuk baris. Untuk ini, tapi itu dimensi yang pertamanya itu dimensinya menggunakan X. Lalu kalau tidak memakai /n, dia akan X dan Y itu bergabung, tidak ada jarak. Kalau menggunakan /n, dia akan memberikan jarak atau enter. Lalu sekarang kita coba untuk running dulu, compile. Nah, di sini akan saya simpan di dokumen komputer, di backup sih. Itu dan wow, ternyata di sini ada yang salah ya. Kita cek dulu salahnya di mana. Ternyata di depannya ini kurang huruf T di print F-nya. Coba kita run.
Ya oke, langsung saja kita running. Masukkan angka. Ya, codingnya berhasil. Ini yang pertama untuk memanggil integer x nya, lalu kita menggunakan ulangan lagi untuk memanggil integer y atau variabel y nya. Sama seperti tadi, a dengan 0, a kurang dari 3, a plus. Jadi setiap a ini kurang dari 3, dia akan mengulang sampai a nya lebih besar dari 3. Lalu karena for jadi kita menggunakan buka kurung kurawa lagi. For yang kedua, a, oh salah, d maksud saya, kurang fokus, ini harus mengaku dulu ya. Lalu b ini kurang dari 3, b plus lalu print f, oh praktik ya. Kan nilai Last name sing first NI name still irrelevant. Everybody in DBB wanna rap but they stay relevant because they wanna be on top. Don't wanna take the stairs. Everybody competition kolom hating cause they scared. Now shake your ass and shake your mind. I don't care who's rapping better. I'm ke focused on my grind. I work all hunting on my shirt. Pour ice water on your head. I'm persen asking where lagi. your money at though. Use words to paint the picture. You double tapping them. Mitrada not tell them. Asking them. Prince poet. Koma a plus 1 sama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kalau tidak menggunakan plus 1, dia baris ini akan dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1. b plus 1, lalu kita menggunakan scanf untuk memanggil variabel nilai y. Koma dan variabelnya kita menggunakan variabel y, lalu barisnya itu kita menggunakan a dan kolomnya itu kita menggunakan indeks y. Seperti tadi kita menggunakan printf /n ya, biar agak rapi, biar ya ada enternya. Lalu get. Nah, sudah ada dua, yaitu variabel yang pertama x dan variabel yang pertama x dan variabel yang kedua y. Dua matrik ini akan kita jumlahkan. Nah, untuk penjumlahannya kita menambah satu variabel lagi. Itu variabelnya itu kita namakan z dan kita menggunakan for dalam for. Sama seperti tadi, a sama dengan 0, b a kurang dari 2, a plus kurung kurawa for b sama dengan 0, b kurang dari 3, b plus. Lalu kurung kurawa.
penjumlahannya. Nah, untuk menjumlahkannya kita masukkan saja variabelnya dengan nama Z A B sama dengan X A B. Ini yang matriks X nya ditambah dengan matriks Y. Lalu printf untuk memberikan inputan hasilnya, hasil dari penjumlahan dua buah matriks adalah sama dengan, kita menggunakan /n agar dia enter ke bawah. Lalu menggunakan for lagi agar dia mengulang sampai barisnya 3 kali dan kolomnya juga 3 kali, sama seperti tadi. A sama dengan 0, A kurang dari 3, A plus plus, menggunakan buka tutup Kurawal lagi ya, karena for dalam for. Lalu B ini untuk kolomnya, B 90 dan B kurang dari 3, B plus plus. Lalu printf %i dan nah kita memanggil ke data Z untuk memasukkan hasil dari penjumlahan A, X, dan Y. Lalu F lalu batch. Nah, ini coding kita sudah selesai. Langsung saja kita running. Nah, masukkan nilai ke 1, baris ke 1 dan kolom kedua. Seandainya 1, 2, 3. Nah, ini baris kedua dan kolom 1, 3, 2, 1. Masukkan baris ketiga dan kolom ke 1, 3, 4, 5, 6. Lalu masukkan nilai baris ke 1 dan nah ini kan belum rapih, bisa dibilang kita bingung mana yang X dan mana yang Y dan mana yang Z. Nah, di sini kita close dulu.
dapat kita tambahkan tinggal kita tambahkan saja. Nah, kita langsung saja bisa membuatnya di awal. Print F. Nah, kita gunakan bintang-bintang agar bagus. Dan lalu /n untuk enter ke bawah. Lalu enter F. Nah, kita gunakan /t ini untuk tab, kita gunakan 2 kali. Lalu matriks X. Nah, ini agar menandai kalau ini adalah matriks X dan matriks Y dan matriks Z, agar terlihat lebih baik dan lebih enak. Enter biar dia turun ke bawah. Lalu untuk F menggunakan bintang-bintang juga. Pelan-pelan. Left N. Tinggal kita running. Nah, ini tampilannya sudah agak bagus, cuman karena bintang-bintangnya ini kurang, jadi kita tambah saja cukupnya. Tambah 2 atas dan bawah. Nah, agar lebih mudah kita copy paste saja ini. Kita copy, lalu kita paste di bagian sini. Lalu kita ganti nama variabelnya, nama matriksnya, nama matrik Y. Lalu dan matrik Z. Nah, kalau kita ketik ulang kan memakan waktu yang banyak, jadi kita gunakan paste saja. Lalu kita running. Nah, lalu kita menghitung baris ke-1 dan kolom ke-1, baris ke-2, 3 dan selanjutnya. Ini yang pertama ini matrik X dan yang kedua matrik Y. Penjumlahan baris ketiga. Nah, hasil penjumlahan kedua matriks. Ternyata ada yang salah ini codingnya. Oh, ternyata kita ini tidak harus memakai dan ini. Kita compare lagi. 1 tambah 1. Kita menggunakan satu saja biar lebih mudah. Nah, hasilnya pun benar ya, 2222. Agar lebih tidak membingungkan lagi, kita rapikan saja. Tekan 3, 2. Kita coba lagi ya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Matriks ini matriks X nya, lalu kita matriks Y nya. Nah, hasilnya benar ya. Coba kita lihat, 12 tambah 12 24 dan seterusnya. Sekian program kami, program penjumlahan. Lalu program yang kedua, program pengurangan. Kami akan membuat program pengurangan. Langsung saja kita gunakan CTRL. Kita gunakan file, new, atau ini agak grogi saya ini. Source file atau CTRL. Kita buat coding yang kedua. Include. About the pain I feel inside. Did you know
dio titik A. Fungsinya sama saja seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita langsung saja ke codingnya. Studio bukan studio Neo titik H main buka kurung Kurawal Sketch. Nah, kita langsung menentukan tipe datanya. Tipe datanya kita menggunakan integer pada A, indeksnya 3, dibuat baris dan indeksnya kolom. Kita menggunakan 3 variabel yaitu A, B, dan C. A, B ini untuk penjumlahannya dan C itu untuk menghitung kedua matriks A dan B nya. Lalu kita gunakan integer Y, Z. Lalu untuk tampilan awalnya kita gunakan printf. Nah, belajar dari kesalahan yang pertama ya. Kita langsung saja di sini printf. Kalau yang tadi bintang-bintang, ini kita gunakan pagar-pagar saja. Apakah pagar-pagar? Ya, pagar-pagar saja lah. Lalu printf. Pertama ini kita itu menggunakan matriks A, jadi kita gunakan /t nya sekali saja. Lalu matriks A untuk membedakan. Lalu /n untuk enter ke bawah. Printf pagar lagi. Baik, kita jajal kontrol dulu. Kita beri nama matriks pengurangan. Oh, gates-nya ternyata salah, kita kurang buka tutup dan dua titik koma. Compile ternyata benar. Tenang, di sini jadi kesalahan, mungkin kurang /enter. Oh, ternyata benar, /n-nya belum, jadi dia tidak turun ke bawah. Program C++ ini sangat sensitif, jadi kalau ada kesalahan tuh ya langsung. Nah, ini sudah rapi. Kurang puas dengan pagar-pagar, bisa Anda inisiatif Anda sendiri ya. Bisa bintang, pagar, bisa sama dengan suka hati lah. Lalu kita menggunakan for. Datanya Z sama dengan 0. Z kurang dari 3 selama 3 kali. Selama Z kurang dari 3 akan mengulang, dan selama Z itu lebih besar dari 3, program akan berhenti. Lalu Z plus. Sini kita menggunakan for dalam for Y. Mungkin agak sulit ya kalau Z dulu baru Y. Gimana agar ini bebas, bisa Y dulu baru Z, bisa bebas. Namanya variabel tuh bebas, suka hati. Saya ganti saja ini pakai Y biar lebih urut lah. Habis Y kan Z.
for Z sama dengan 0. Setiap matrik itu matrik bukan sama matrik, array maksudnya. Array selalu dimulai dari 0. Z kurang dari 3. Z lalu masukkan nilai baris ke %i dan kolom %i. Koma karena Y plus 1, kalau tidak menggunakan Y plus 1, baris ini akan baris ke 0 dan kolom ke 0, dia dimulai dari 0. Jadi kalau kita tambah Y plus 1, maka Y ini akan menambah 1, jadi baris ke 1 dan kolom ke 1 dia dimulai dari Z. Lalu scan F, persen %i dan A Y. Nah ini Y ini sebagai baris dan Z ini sebagai kolom. Semua jajal kita running dulu untuk ngecek program itu. Nah ini salah. Letak kesalahan ini adalah kita tidak perlu menggunakan titik koma. Running lagi, ternyata salah lagi. Ternyata koma, kita menggunakan titik koma bukan koma. Saya salah ketik ya, mungkin bawaan ngantuk ini. Nah terjadi kesalahan lagi di sini di scan F nya, tidak menggunakan T. Ini udah mulai mata ini mulai. Nah ini sudah benar codingnya. Itu dua. Ya sudah benar ya. Baik. Nah ini kan kurang rapi, jadi kita dapat menggunakan sini, menggunakan bukti lagi, menggunakan /n. Coding. Nah di sini dia sudah memberikan enternya baris keduanya, kolom kedua. Kalau tadi kan menyatu, jadi kita tidak bisa membedakan mana baris kedua dan baris ketiga atau satu. Sudah benar ini. Lanjut. Menggunakan for dalam for lagi. A bukan A, ini adalah Y sama dengan 0, Y kurang dari 3 sama dengan Y plus plus. For dalam for itu menggunakan buka kurung kurawa. For Z sama dengan 0,
Z kurang dari 3 Z plus pada ini TF persen I manggil dan X menggunakan H di sini. Y Z menggunakan tim F /N lalu nanti kita menggunakan sudah selesai ya coding yang matik A nya. Coba kita buat yang B sama saja. Untuk mempermudah atau mempersingkat dapat kita copy aja. Kita copy kalau kita copy tinggal kita ubah hurufnya menjadi D untuk mempersingkat. Nah, lalu kita gunakan for dalam for lagi. Y sama dengan 0, Y kurang dari 3, Y plus. Kita gunakan buka kurung kurawal karena for dalam for. Nah, yang ini adalah baris, yang Y ini adalah baris, integer Y atau variabel Y baris, dan Z ini sebagai kolom. Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, Z kurang dari 3, Z plus lalu buka kurung kurawal dan ke F masukkan nilai baris kita gunakan persen I dan kolom ke gunakan manggil variabelnya Y tambah 1 karena array menggunakan dimulai dari 0, jadi kalau tidak kita berikan Y plus 1, dia akan dimulai dari masukkan nilai baris ke 0 dan selanjutnya sampai 0 sampai Y itu lebih dari 3. Z plus
1, lalu scan F, scan F, persen I, dan variabelnya B, Y ini indeks Y, indeksnya Y, yaitu Y, indeksnya itu Y, yaitu Y ini baris, dan Z ini kolom. Lalu digunakan for dalam for, Y sama dengan 0, Y lebih kurang dari 3, Y plus for dalam for menggunakan buka kurung kurawal, for Z sama dengan 0, Z kurang dari 3, Z plus menggunakan buka kurung kurawal, print F. Ini untuk memanggil baris dan kolom dari variabel Y, dari variabel B, maksud saya B, saya ingat yang jumlahan. Manggilnya dengan cara persen I, karena dia integer jadi menggunakan persen I. B menggunakan dan B, poin tidak menggunakan dan. Pada B, indeks barisnya menggunakan Y, dan indeks kolomnya menggunakan Y. Lalu print F, kita gunakan slash F untuk memberikan jarak atau enter. Lalu kita gunakan batch, kita jajal running terlebih dahulu. Ternyata salah di sini di pin F/n kurang titik koma. Lalu setelah lagi bunyi ini kita lihat selanjutnya ternyata salah di sini, dia bukan scan T tapi scan F ya. Nah, bila ada terjadi kesalahan di program Anda bisa mengecek di tulisan bawah ini line cool file marker dan errornya scan F. Nah, ini tempat mengecek bila ada kesalahan. Sudah benar. Matriks A baris 1 kolom 1 dari 1 saja untuk mencoba. Nah, baris 1, lalu baris B nya lagi. Oh, ternyata error di sini itu karena tidak ada dan, kurang dan biasanya. Nah, di sini ternyata kurang dan. Kita running lagi. 2 saja.
Sudah selesai, tinggal penjumlahan pengurangan kedua matrik. Jumlahnya di sini kita gunakan for lagi ya. Y sama dengan 0, Y kurang dari 3, Y plus kurung kurawa lagi for Z sama dengan 0, Z kurang dari 3, Z plus. Saja kita, karena di situ adalah variabelnya, di atasnya adalah variabel yang kita gunakan integer C untuk pengurangannya, jadi kita nulisnya C, indeks variabelnya baris dan kolom kita gunakan Y ini sebagai baris dan Z ini sebagai kolom, sama dengan A indeksnya Y bagian baris dan Z bagian kolom, dikurang, kalau dia pengurangan jadi dikurang ya, B indeksnya Y dan bagian kolom Z. Lalu kita gunakan printf untuk menginput hasilnya, hasil pengurangan 2 buah matriks adalah biar dia turun ke bawah. Kita gunakan for lagi. A sini bukan gunakan A tapi Y sama dengan 0, Y kurang dari 0, Y kurang dari 3 maksud saya, Y plus kurung kurawa dan for lagi, for dalam for menggunakan Z sama dengan 0, Z kurang dari 3, Z plus lalu kurung kurawa printf %i kita memanggil variabel Z, barisnya Y dan kalau indeks kolomnya itu Z. Lalu printf kita menggunakan +n. Sudah selesai, langsung kita running. Nah, ini terjadi kesalahan lagi teman-teman, variabel
dapat kita lihat di sini integer for array sufficient. Di Z ini tidak ada. Oh, saya lupa bahwa kalau saya menggunakan variabel integer C. Jadi di sini adalah C. Dapat kita lihat kesalahannya. Kalau kita compile kembali, ya, program pun benar. Pertama, pengurangan, jadi ini 12, ini 10, ini 19. Baris kedua, kolom 1, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris ketiga, kolom 1, baris kedua, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, ini dia. Nah, di sini kurang jelas, bisa dibilang acak-acakan. Dapat kita perbaiki program kita ke atas, lalu dapat kita memberikan spasi 2 kali saja. Perbaiki semua teman-teman, bawahnya juga. Oke, dapat kita mengurangi saja. 12. Nah, ini keduanya. Nah, ini dia hasilnya. Selesai. Nah, ini dia hasilnya. Inilah program kami, penjumlahan kedua metrik menggunakan array, jumlahan dan pengurangan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga program kami ini bermanfaat buat kalian semua.